Pelatih Vietnam sindir penampilan timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 imbang 0-0 melawan timnas Vietnam U19 pada matchday pertama Grup A Piala AFF U19 2022. Setelah pertandingan, permainan timnas Indonesia U19 dipuji langsung oleh pelatih Vietnam Dinh Tê Nap, di mana menurutnya permainan apik timnas Indonesia U19 tercipta karena rasa percaya diri. Akan tetapi dia juga menyindir penyelesaian akhir timnas Indonesia U19 karena gagal mencetak gol meski punya beberapa peluang emas. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 2 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia U19 tampil cukup dominan. Akan tetapi Vietnam mampu menahan gempuran Garuda Nusantara sehingga dapat mencuri 1 poin. Mereka bermain bagus, permainan mereka amat apik. Itu adalah laga yang sangat keras bagi kami. Mungkin menurut saya mereka amat percaya diri sehingga mampu menciptakan lebih banyak peluang daripada kami. Tetapi penyelesaian akhir mereka tidak cukup bagus sehingga tidak bisa menghasilkan gol. Seperti dengan tim kami yang mengalami banyak tekanan pada laga ini, kata Dinh Tê Nap dalam jumpa pers pasca laga pada Minggu 3 Juli. Di sisi lain, pelatih Vietnam juga mengklarifikasi terkait anak didiknya yang dinilai terlalu lemah sehingga kerap jatuh saat melawan timnas Indonesia. Mereka tampak sengaja terjatuh untuk mengulur waktu dan mengincar hasil imbang. Namun, itu dibantah oleh Dinh Tê Nap. Menurutnya, para pemain Vietnam tidak mengulur waktu, akan tetapi fisik para pemain Vietnam terkuras karena tekanan ribuan supporter timnas Indonesia U19 yang memadati Stadion Patriot Candrabaga. Sebagaimana yang Anda ketahui, mereka semua pemain yang masih sangat muda. Mereka pemain U19, penggemar di sini amat bersemangat dan itu memengaruhi pemain kami. Secara fisik dan mental mereka sangat tertekan, amat sangat tertekan. Jadi, itu tentu berpengaruh pada kondisi fisik mereka, kata Dinh Tê Nap dalam jumpa pers pasca laga. Tensi pertandingan yang tinggi membuat para pemain timnas U19 Indonesia dan Vietnam mengalami kram terutama di babak kedua. Hingga akhirnya wasit memberikan waktu tambahan 7 menit karena melihat situasi tersebut. Hasil imbang dan tentu saja merugikan bagi timnas Indonesia U19. Sebab di 2 pertandingan lainnya, Thailand dan Myanmar sama-sama mendapatkan kemenangan, di mana Myanmar sukses membenamkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Juli pukul 3 sore. Ditempa masalah baru, Sintayong buka suara. Kabar buruk menerpa timnas U19 Indonesia usai bermain imbang 0-0 melawan Vietnam di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Sabtu 2 Juli. Kabar buruk itu berupa cederanya salah satu pemain kunci timnas Indonesia U19, yakni Kapten timnas U19 Indonesia Muhammad Ferrari mengalami cedera di babak kedua saat menghadapi Vietnam. Saat itu Muhammad Ferrari melakukan pengejaran bola di awal babak kedua. Usai gagal mendapatkan bola, Muhammad Ferrari langsung terkapar kesakitan. Posisinya kemudian langsung digantikan oleh Marcel Yanuar Putra pada menit ke-48. Muhammad Ferrari pun dipastikan absen saat melakoni laga kedua melawan Brunei Darussalam. Hal ini disampaikan langsung oleh Sintayong saat konferensi pers pasca pertandingan melawan Vietnam. Sintayong merasa khawatir dengan kondisi sang pemain. Pasalnya, cedera yang dialami bek asal Persija Jakarta itu bisa berlangsung selama sebulan ke depan. Itu artinya Ferrari dipastikan tidak akan tampil di sisa turnamen Piala AFF U19 bersama timnas U19 Indonesia. Tentu, kondisi ini bakal jadi kerugian bagi timnas U19 Indonesia mengingat di laga melawan Vietnam, Ferrari bermain sebagai kapten tim. Dia tidak bisa main untuk laga melawan Brunei. Dia mengalami masalah di hamstring dan bisa absen sampai 1 bulan ke depan. Saya menunggu laporan dari tim medis, ujar Sintayong. Timnas U19 Indonesia sendiri bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam pada laga pertama Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia sendiri sebenarnya mendapatkan banyak peluang di depan gawang. Namun sayang gagal berbuah gol kemenangan.
Selepas pertandingan, pelatih timnas U19 Indonesia Sintayong mengucapkan terima kasih kepada anak-anak asuhnya yang telah berjuang menghadapi Vietnam. Di mana menurutnya pertandingan malam ini tidak mudah karena tensi laga begitu tinggi. Seperti apa yang dilihat supporter hari ini, para pemain timnas U19 Indonesia sudah bekerja keras. Kita juga lihat bersama bahwa Vietnam bermain bagus hari ini. Laga pertama memang selalu sulit, tapi pemain timnas U19 Indonesia sudah berjuang secara maksimal, ucap Sintayong. Di sisi lain, Thailand menang tipis 1-0 atas Filipina di Stadion Patriot pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Raihan 1 poin membawa timnas U19 Indonesia duduk di peringkat ketiga di bawah Myanmar dan Thailand. Lalu selanjutnya timnas U19 Indonesia akan bertemu dengan Brunei Darussalam di Stadion Patriot pada Senin 4 Juli. Hasil ini membuat timnas Indonesia U19 berada di posisi keempat, sedangkan Vietnam ada di atasnya. Kedua tim sama-sama mengkoleksi 1 poin. Sementara itu, posisi pertama klasmen sementara grup A dimiliki oleh Myanmar dengan menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Myanmar diikuti oleh Thailand yang mengalahkan Filipina 1-0. Too long, it hurts to